敢闯入我的领地！躲开！ 来报仇吧！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series The Legend of Tid. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan perbincangan antara Senjun dengan si Mei. Mereka lalu membuat sebuah kesepakatan untuk mencelakai King Lu. Senjun mengajak si Mei untuk melakukan kerjasama alias bergandengan tangan. Namun ternyata si Mei malah berpikir Senjun ini sangatlah licik. Di mana ia mengira Senjun telah gagal mendapatkan Lei Lei dan kini malah ingin mencari si Mei untuk menggantikan Lei Lei. Yang jelas saja si Mei tidak sudi karena dirinya bukanlah tipe yang mudah untuk ditipu. Namun perkiraan si Mei ternyata salah. Yang mana niatan Senjun barusan bukanlah seperti itu. Melainkan bekerja sama antara dua keluarga besar yaitu keluarga Su dan keluarga Lian demi menghadapi King Lu. Alhasil setelah mendengar penjelasan barusan si Mei pun menjadi setuju. Tapi ia memiliki sebuah syarat di mana Senjun harus membiarkan dirinya menjadi yang pertama saat kompetisi berlangsung. Tentu mendengar itu Senjun pun setuju karena menurutnya hal itu tidaklah masalah karena yang akan menjadi penerus dekan akademi bukanlah menjadi juara pada satu kompetisi, melainkan menjadi praktisi yang menonjol di semua kompetisi. Alhasil dengan begitu kesepakatan pun terjadi dan mereka langsung bertekad menguburkan King Lu di tempat ini. Setelah itu Sin kemudian berpindah di tempat King Lu, Lei Lei dan juga yang lainnya. Di perjalanan tiba-tiba King Lu dibawa ke dalam sebuah ruangan hampa yang itulah merupakan tempat di mana penunggu cincin bersemayam. Dia menyarankan King Lu untuk mencari semua bahan yang diperlukan untuk menjadi master jiwa terkuat. Yang mana menurut cincinnya selain dari batu kristal, King Lu diharuskan mencari bahan yang lain yang adalah bunga 5 warna. Dimana jika semua bahan berhasil dikumpulkan, maka King Lu akan mampu menguasai 5 elemen sekaligus, yakni logam, kayu, air, api, dan juga tanah. Selain daripada itu ketika nanti King Lu berhasil mendapatkan bunga 5 warna, selain menguasai 5 elemennya, King Lu juga bisa melakukan penggabungan dari tiap elemen. Yang mana hal itu bisa meningkatkan kekuatan kultivasi dari dirinya. Jadi diketahui guys, jiwa yang bersemayam di dalam cincin ternyata bernama Moling. Pada saat ini King Lu masihlah penasaran dengan identitas sebenarnya dari Moling. Di sana ia pun menanyakan dari manakah Moling ini berasal. Selain itu King Lu juga menanyakan kenapa Moling ini selalu menyerap kekuatannya selama 3 tahun ini. Yang ternyata si Moling melakukannya hanyalah untuk membangunkan kesadarannya yang telah lama tertidur. Ia perlahan menyerap kekuatan King Lu selama 3 tahun sampai akhirnya ia pun menjadi sadar. Diceritakan menurut Moling bahwa dia dulunya merupakan seorang master magic. Sontak saja King Lu sedikit tidak percaya nih dengan pengakuannya itu. Moling pun sadar dan tidak mempermasalahkan mengenai King Lu percaya ataupun tidak. Tapi yang pasti King Lu haruslah melakukan sesuai dengan arahannya. Yakni Moling akan memberikan semua formula kekuatan yang pernah ia pelajari. Dia berjanji bahwa saat ini dirinya akan membantu King Lu untuk menjadi praktisi kuat. Mendengar itu King Lu kemudian menanyakan tentang syarat yang harus dia lakukan. Moling mengatakan King Lu hanya perlu membantunya menyusun tubuh dirinya. Sin kembali lagi keluar dimensi itu. Di sana tiba-tiba Leng Wuking mengatakan bahwa dia sudah tahu letak batu kristal berada. Yakni itu bertempat pada lokasi yang di sana ada penjaganya yaitu kadal raksasa. Dikatakan kumpulan kadal ini selalu memindahkan segala jenis batu ke dalam gua.
Jadinya Wuking memastikan kalau tepat di sarang kadal tersebut pastilah ada batu kristal. Mendengar ini King Lu merasa sangat beruntung karena akhirnya ia pun segera berhasil menyelesaikan misi dari Guru Mo. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai pada gua tersebut. Semua orang melihat ke dalam gua dan tiba-tiba semua hewan terlihat lari keluar gua. Di sana Lei Lei mencoba mencari tahu apa yang membuat semua kadal ini keluar gua. Selain daripada itu, Lei Lei juga berniat memancing semua monster kadal untuk segera keluar gua. Dengan kekuatan listriknya ia pun membantai semua kadal yang hendak keluar gua. Jelas saja tindakan itu langsung membuat penunggu gua yang sebenarnya muncul. 胆敢闯入我的领地！ Ia merasa terganggu dan sangat murka karena adanya seorang yang berani membobol wilayahnya. Sontak kedatangannya membuat Wuking menjadi panik. Ia meminta kepada semuanya untuk segera menghindar dari serangan monster ini. Wuking menyuruh semua orang untuk segera pergi dan berlari dari tempat ini. Hal itu ia lakukan karena monster ini bukanlah monster biasa, melainkan adalah monster di tingkat 5. Lei Lei mencoba menenangkan semuanya bahwa semua orang tidak perlu takut. Karena ia mengira kalau kadal ini pasti saja tak mungkin bisa terbang. Oleh karena itu ia pun berniat menyerang kadal dari atas langit. Pertarungan sempat terjadi guys, yaitu di antara Lei Lei dengan monster kadal. Bahkan di sana Lei Lei berhasil menekan monster itu dengan kekuatan petirnya. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan akhirnya terjadi, di mana semua orang dibuat kaget mengenai si kadal yang bisa melompat dengan cukup tinggi. Bahkan lompatannya itu membuat Lei Lei terluka parah. Melihat itu sontak saja baik King Lu maupun Wuking mereka langsung bergegas menyelamatkannya. Jadinya King Lu yang melihat Lei Lei terluka ia pun menjadi murka dan berjanji untuk segera melenyapkan kadal ini. King Lu mengeluarkan elemen api dan mencoba langsung menyerangnya. Tapi sayang serangan itu belumlah mempan di mana si kadal masih berhasil untuk menahannya hingga membalikannya. Beruntung King Lu memiliki sebuah bola ledakan. Jadinya tak basa-basi ia pun langsung memberikannya kepada monster kadal. Alhasil ledakan pun terjadi membuat baik King Lu maupun si kadal juga terpental. Pada saat ini si kadal terlihat terdiam membisu guys. Ia seperti mati akibat ledakan itu, tapi ternyata dia hanya berpura-pura saja. Yakni ketika King Lu mendekatinya, si kadal kembali bangkit yang bahkan kali ini kekuatannya menjadi meningkat. Sontak saja King Lu menjadi kewalahan menghadapinya. Monster kadal bertekad bahwa saat ini dirinya akan segera melahap King Lu di tempat ini. Meski begitu King Lu tidaklah takut, ia kemudian mengeluarkan sayap daukinya mencoba kembali melakukan pertarungan. Alhasil pada saat ini King Lu berhasil mengetahui letak kelemahannya, di mana kadal ini bisa ditembus dengan pisau yang dilapisi oleh teknik api. Jadinya karena seperti itu King Lu kembali menyerangnya yang kali ini ia pun melapisi pisaunya menggunakan teknik api. Alhasil dengan begitu si kadal pun berhasil dikalahkan, bahkan si kadal memutuskan untuk kabur dari sana. Jelas King Lu tidaklah membiarkannya, ia pun menyerang lagi dengan teknik apinya. Namun si kadal belumlah tewas guys, dia malah berjanji meskipun dirinya mati pastilah dia akan mengajak King Lu untuk mati bersamanya. Si kadal memutuskan ekornya untuk ia lancarkan kepada King Lu, yang pada akhirnya ekor itu menusuk King Lu hingga membuatnya terluka. Meski begitu King Lu belumlah menyerah, di sana ia kemudian mengeluarkan sebuah teknik yang memunculkan beberapa ranjau di bawah tanah. Alhasil itu membuat si kadal pun terjatuh dan akhirnya tewas. Tak lama setelah itu, Lei Lei kemudian kembali bangkit dan merasa sangat khawatir setelah melihat kondisi King Lu. Ia pun menghampirinya dan melihat adanya ekor kadal yang tertusuk di dadanya. Lei Lei meminta Ming Ming untuk segera menyembuhkan King Lu.
Tapi dia menolaknya karena kekuatannya masihlah lemah dan tak mampu untuk menyembuhkan luka dari King Lu. Namun di sana tiba-tiba Wu King melihat adanya keanehan, dia lalu menarik ekor kadal itu dan apa yang terjadi? Ya, ternyata King Lu tidaklah terluka. Lalu bagaimanakah nantinya King Lu menjelaskan kepada semuanya bahwa dirinya memiliki kekuatan yang sangat ajaib ya? Baiklah, karena ceritanya sudah usai, maka langsung aja kita masuk ke spoiler untuk episode selanjutnya. Bisa dilihat dari cuplikan episode selanjutnya guys. Di sana King Lu menemukan jiwa kekuatan dari tunggangannya. Namun pada saat ini mereka hanya bisa menonton aja karena di sana jiwa tersebut tengah dikepung semua praktisi yang menginginkan kekuatannya. Lei Lei merasa panik dan juga sangatlah khawatir. Ia tahu betul hal ini sangatlah berbahaya jika nantinya para praktisi ini berhasil mendapatkan jiwa tersebut. Meski begitu semua orang hanya bisa terdiam karena musuh yang ada di sana bukanlah musuh sembarangan. Yang bisa dilihat salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Lalu siapakah itu guys? Yang nampaknya praktisi-praktisi jahat mulai bermunculan nih. Yang tentu saja hal ini menjadi semakin seru guys untuk cerita Donghua ini. Tapi karena cuplikannya cuma sebentar saja, oleh karena itu kita sudahi aja video kali ini. Yang tentu saja Mimin akan kembali upload episode selanjutnya di minggu depan ya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.